Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar di kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, biarkan Tuhan Yesus yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang sujud di altar-Mu yang kudus, kuasa-Mu turun atas hidup kami. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang mengerti hidup kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang besar. Dia Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Sama-sama katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau Tuhan Yesus yang berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
Tuhan. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat pasti terjadi, mujizat terjadi, pemulihan pasti terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan pasti terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami memuji setiap kebesaran-Mu Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus kekuatan dan pengharapan hidup kita. Kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sorakan haleluya. Ini umat-Mu Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Kami bersorak atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan tetap semangat melayani Tuhan apapun tantangan hidup kami. Karena Engkau Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Haleluya. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus
sukacita hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatan hidup kami, kaulah pengharapan hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan nyatakan kusorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan kami lewati Tuhan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman percaya katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat kedua tanganmu, come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan kami lewati bersamamu Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Dengan iman percaya, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sebelum duduk, saudara katakan kanan kiri depan belakang, Tuhan Yesus hebat. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas sukacitamu. Kau Tuhan Yesus penolong yang setia, satu-satunya Allah yang setia, sahabat yang setia. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat
berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh Allah yang setia Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, kami akan memperkatakan Kau Tuhan Yesus yang baik, Kau penolong yang setia. Kami akan tetap semangat untuk melayani-Mu Tuhan. Kami akan tetap setia melayani-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan umat-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, Kau penolong hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang baik Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Angkat suaramu, sembah Yesus. Di pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Kau Tuhan Yesus yang ajaib, Kau Bapa yang setia Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau Allah yang setia, satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
perbuatanmu ajaib. Hanya Kau, Yesus. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan. Kalau kekuatan kami Bapa, kami bersyukur. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kaulah pengharapan hidup kami. Kaulah pusat penyembahan kami. Kaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur Yesus. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, urapan-Mu turun atas hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat Tuhan. Kau Bapa yang perkasa Yesus. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, beri sembahyang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami telah menaikkan penyembahan kami dan sebentar tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami dan biarlah Roh Kudus yang menyertai dan memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan menjaga pikiran dan hati. Saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam pasal keempat di kitab Efesus ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama membaca dengan saya ayat-ayat ini. Manusia baru, ayat 17, 1, 2, 3. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Firman Tuhan menyampaikan dengan tegas bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak boleh sama seperti mereka yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Ada dua ciri orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat 17 sampai 18 dikatakan, mereka adalah orang yang bodoh karena pikirannya yang sia-sia. Dan yang kedua, mereka adalah orang yang hatinya degil, keras, tidak mau diajar. Ini adalah dua ciri dari orang yang tidak mengenal Allah.
Dan kedua hal inilah yang membawa mereka jatuh kepada hawa nafsu sehingga mereka melakukan hal-hal yang cemar di dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau hidup sehat secara rohani, kita harus menjaga pikiran kita dan hati kita. Di ibadah yang pertama tadi saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa merenovasi pikiran kita. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita agar pikiran kita tidak mengontrol kehidupan kita. Bapak Ibu bisa dengarkan khotbahnya di ibadah yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu punya kesulitan untuk bisa mengontrol pikiran. Dan di ibadah yang kedua ini saya membahas tema yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Karena itu saya beri judul, hati-hati jaga hati. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Katakan amin. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah dongeng tentang seekor tikus yang sering mengeluh sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan bilang gini, Tuhan, Engkau Maha Pencipta, Engkau bisa melakukan mujizat. Tuhan boleh enggak ubah saya tikus kecil ini jadi kucing. Karena kucing tetangga di rumah sebelah itu tuh menakutkan buat saya. Kalau saya jalan seakan-akan di belakang saya tuh ada si kucing yang mau menerkam. Tuhan boleh enggak ubah saya jadi kucing. Dan Tuhan ternyata mengabulkan doa si tikus. Dia berubah menjadi kucing, tapi tidak lama kemudian dia doa lagi, Tuhan, tolong Tuhan, saya baru tahu nih rasanya jadi kucing. Setelah saya ketemu dengan anjing, tiba-tiba saya jadi takut, Tuhan boleh enggak ubah saya jadi anjing. Akhirnya Tuhan mengubah si tikus yang jadi kucing, sekarang kucing jadi anjing. Dia senang untuk beberapa saat, tapi kemudian dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kemarin saya lihat ada satu binatang yang besar, mengaum. Wah, takut banget Tuhan. Boleh enggak Tuhan ciptakan ganti saya nih. Udah, makasih sih Tuhan udah jadi anjing, tapi saya sekarang pengen jadi harimau. Tuhan boleh enggak ganti saya Tuhan, buat saya jadi harimau. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa si tikus kecil ini. Diubahlah tikus menjadi harimau. Begitu dia jadi harimau, keesokan harinya dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ubah saya Tuhan. Saya mau jadi pemburu, karena ternyata pemburu itu dia mengejar-ngejar saya, mencoba untuk mengambil kulit saya. Tuhan, tolong ubah saya menjadi pemburu. Kali ini Tuhan menjawab doa si tikus kecil tadi, dan dia bilang gini, udah, kalau gitu kamu balik lagi aja jadi tikus. Karena meskipun kamu udah jadi harimau, ternyata hati kamu masih hati tikus. Dari kisah ini saya pengen mengajak saudara untuk menyadari bahwa kapasitas hati itu menentukan seberapa besar berkat yang bisa kita terima. Kita orang semua mungkin sama. Mungkin berat hati kita ya sama lah kurang lebih. Tapi yang saya bilang kapasitas ini adalah kemampuan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk menampung. Kalau saya boleh ilustrasikan, saya punya 2 botol. 2 botol ini sama-sama botol. Beli di toko yang sama, terbuat dari bahan yang sama, tutupnya sama-sama putih. Yang membedakan hanya kapasitasnya. Isinya aja. Kira-kira kalau saya ambil air di sungai atau di air terjun, apakah 2 botol ini akan mendapatkan hasil yang sama? Tentu tidak. Walaupun sumbernya sama, air terjun yang sama, sungai yang sama, tapi seberapa air yang bisa didapatkan oleh masing-masing botol itu ditentukan oleh kapasitasnya. Begitu juga dengan kita. Berkat Tuhan itu banyak tersedia buat orang percaya. Tapi kadang kenapa ya? Saya dapatnya segini, orang lain kayaknya dapat lebih banyak.
Mungkin kita perlu cek, mungkin saja itu terjadi karena ada kapasitas hati yang berbeda. Coba saya tanya sama saudara, kalau saya isi ini dengan minyak, mau nggak saudara bayar harga yang sama? Tentu nggak mau. Saudara pasti akan bayar yang ini lebih murah, yang ini lebih mahal. Kapasitas hati seseorang di dalam bisnis juga terlihat. Ada bos-bos, pemilik perusahaan yang mau membayar orang lebih mahal. Kenapa? Karena attitude hatinya berbeda. Orang yang kapasitas hatinya kecil cenderung melihat sesuatu negatif. Cenderung playing victim, merasa dirinya adalah korban. Cenderung gak berani untuk melangkah. Tetapi orang yang kapasitas hatinya besar, dia adalah orang yang dihargai bahkan oleh manusia. Apalagi oleh Tuhan. Karena di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan adalah Tuhan yang mampu melihat kedalaman kita. Casing kita bisa perbaiki untuk menipu orang, tapi Tuhan melihat hati. Banyak orang menyadari bahwa menjaga hati itu penting. Tapi sayang, tahu itu tidak cukup. Buktinya Amsal 4 ayat 23, ini ditulis oleh seorang yang pandai sekali. Ditulis oleh Raja Salomo. Salomo jelas bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi di dalam kehidupan Salomo, dia kecolongan. Dia yang bilang jaga hati, dia yang gagal untuk menjaga hatinya. Hati dia, firman Tuhan catat, mulai condong. Mengikuti istrinya, karena istrinya banyak. Karena itu kita perlu menyadari, walaupun kita ingin menjaga hati, kadang ini sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada peribahasa bilang, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. Kadang kita tidak menyadari keadaan kondisi hati kita sendiri. Pernahkah saudara selama ini merasa, saya orangnya oke kok, nggak iri hati. Tapi begitu ada teman atau saudara yang mendapat berkat lebih banyak daripada kita, di hati kita mulai keluar respon. Kok dia kayak gitu ya? Kenapa bukannya saya? Padahal saya udah kerja lebih lama, padahal saya lebih besar kakaknya. Kenapa ya? Mulai kita ada iri hati. Atau ketika ada keadaan sulit, selama ini mungkin saudara datang ke gereja, rajin beribadah, rajin bikom, tapi tiba-tiba waktu ada keadaan yang sulit datang di hidup saudara, saudara meragukan Tuhan. Kadang kita sendiri kaget, kenapa ya saya kok bisa gini? Kenapa ya harusnya tuh saya enggak gini tapi kok saya begini? Ada keadaan-keadaan yang menunjukkan jati diri dari hati kita. Karena itu kita harus berhati-hati sekali. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada kita untuk kita tahu bagaimana menjaga hati kita. Yeremia 17 ayat 9 bilang begini, betapa liciknya hati. Firman Tuhan bilang hati kita ini licik sekali. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita sendiri belum tentu tahu hati kita seperti apa. Karena itu gimana? Di ayat selanjutnya firman Tuhan bilang, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Daud mengetahui hal ini. Karena itu dalam kehidupan Daud,
Daud itu selalu minta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Sama seperti kita. Mungkin kita ada teman yang kelihatannya kurus, kelihatannya oke, sehat, tapi begitu dicek, wah kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, darahnya tinggi. Padahal secara kasat mata kelihatannya dia baik-baik saja. Begitu juga dengan hati kita. Karena itu kita membutuhkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Ngomong-ngomong soal menjaga hati, saya rasa ada satu tokoh di dalam firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Dia adalah orang yang bisa menjaga hatinya di dalam keadaan yang sulit. Namanya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam surat yang di Filipi yang akan kita baca sebentar lagi adalah orang yang sedang terpenjara. Saudara bayangkan sebentar kalau saudara terpenjara, kira-kira perasaan hati saudara tuh seperti apa? Mungkin saudara bisa tawar hati, patah semangat. Wah, nanti gimana ya masa depan? Saudara iri hati mungkin sama orang. Kenapa? Saya memberitakan firman kok di penjara. Orang yang mungkin membunuh, mencuri, tidak masuk seperti saya. Mungkin kita kecil hati jadi takut. Aduh, masa depan gimana ya? Mungkin kita jadi pahit hati, kecewa sama Tuhan. Saya bela Tuhan kok saya masuk penjara. Tapi apakah itu respon Rasul Paulus? Tidak sama sekali. Rasul Paulus orang yang berhasil menjaga hatinya sampai akhir hayatnya. Dan ini yang akan kita pelajari. Ada 5 hal yang kita ingin pelajari bagaimana cara kita belajar untuk menjaga hati kita. Filipi 4 ayat 4-7 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal pertama yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita menjaga hati adalah dengan hidup bersukacita dalam Tuhan. Penelitian menemukan bahwa orang yang happy, yang bisa bersukacita, itu memiliki otot jantung yang lebih kuat. Saudara tahu ada quotes yang berkata, ayat yang berkata, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya beberapa kali ke tempat praktek dokter, saya kira dokternya Kristen, karena ada quotes ini di depan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi begitu saya ketemu sama dokternya, kelihatannya bukan orang Kristen. Ternyata ayat ini sudah diterima oleh begitu banyak orang, termasuk di dunia kedokteran. Hidup bersukacita adalah antidot atau obat yang membuat kita bisa melawan tawar hati atau patah semangat. Ketika kita bersukacita, keadaan boleh berubah, tapi firman Tuhan berkata kalau kita bersukacita, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk adalah salah satu orang yang menuliskan bagaimana ketika keadaan berubah, dia tetap mau mengambil keputusan untuk bersukacita. Habakuk 3 ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dan sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kalau kita mau memiliki sukacita sejati, mari jangan taruh sukacita kita kepada barang-barang yang sifatnya sementara. Mungkin kalau diterjemahkan Habakuk 3 ayat 17 jadi terjemahan modern, kita bisa bilang begini. Sekalipun simpanan di bank tidak berbunga, sekalipun usaha tidak berbuah, sekalipun anak dan keluarga mengecewakan, di dompet tidak ada uang, motor dan mobil terhalau dari garasi,
tetapi aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama latih. Sukacita merupakan keputusan yang kita buat, bukan karena keadaan. Tapi biarkan, kita tidak membiarkan hati kita menjadi patah semangat. Kita lawan dengan sukacita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, apa yang kita lakukan untuk menjaga hati? Rasul Paulus bilang, bukan hanya hidup bersukacita di dalam Tuhan. Ayat yang kelima dari Filipi 4 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hidup berbuat baik adalah antidot atau obat yang membuat kita bisa menjaga diri kita dari virus iri hati. Banyak ayat di dalam firman Tuhan menunjukkan orang yang iri hati akan menemui kejatuhannya. Kain iri hati sama Habel. Yusuf, kakak-kakaknya iri hati terhadap Yusuf. Saul iri hati terhadap Daud. Hati-hati loh saudara, biasa kita iri hati itu sama orang yang dekat. Karena itu kita harus lawan dengan cara berbuat baik. Kejadian 4 ayat 7, waktu Kain melakukan sesuatu yang buruk sama Habel, Tuhan langsung tanya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mungkin kakak kita lihat lebih cantik, lebih pintar, karirnya lebih maju. Suami istrinya kayaknya lebih sayang. Mungkin kita lihat teman sepekerjaan kita, kayaknya kenapa ya dia lebih disukai bos. Banyak orderan masuk ke dia dan kita mulai iri hati. Hati-hati saudara, cara untuk menangkal iri hati adalah dengan cara kita berbuat baik kepada orang tersebut. Biasa rumput tetangga itu akan selalu jauh lebih hijau. Tapi kalau saudara boleh ngobrol sama tetangganya, ternyata rumputnya itu gak sehijau itu kok. Seringkali apa yang kita lihat, entah di sosial medianya, di Instagram, itu semua yang baik-baik. Tapi ketika kita ngobrol sama dia, kita berbuat baik sama dia, kita akan tahu sebetulnya dia juga memiliki permasalahan sendiri. Dengan kita berbuat baik, kita sedang menyirami rumput kita sendiri. Kalau hari ini saudara merasa, aduh kok saya kayaknya mulai iri ya sama orang-orang di sekitar. Mari ambil keputusan untuk berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati? Yang ketiga adalah dengan hidup berserah. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6a, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hidup berserah adalah antidot atau obat penangkal untuk orang yang kecil hati atau suka takut, suka stres. Tahukah saudara di dalam dunia medis ada satu istilah penyakit yang dikenal dengan broken heart syndrome. Broken heart syndrome ini adalah melemahnya otot jantung sehingga jantung itu nggak bisa memompa darah ke bilik-biliknya dengan baik. Dan ternyata setelah diteliti, kenapa orang bisa punya broken heart syndrome adalah karena dia stres. Stres yang berkepanjangan membuat seseorang jadi beneran sakit hati ya, jantungnya terkena. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu khawatir. Mungkin di malam-malam saudara gak bisa tidur, memikirkan besok gimana ya, nanti masa depan gimana ya, anak saya sekolah gimana ya. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Karena itu kalau kita khawatir, sebetulnya kita lagi membuang energi kita untuk hal-hal yang percuma. Kalau saudara khawatir, biasa itu dimulai dari pikiran.
Jadi saya mau mendorong saudara coba dengar sermon khotbah yang pertama, bagaimana caranya mengendalikan pikiran kita. Kalau kita khawatir, kita nggak akan bisa bergerak. Kita takut untuk mengambil langkah ke depan. Karena itu kita belajar untuk berserah. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Saudara yang masih online, takut melangkah ke gereja, takut ada corona. Saya mau kasih tahu, ada beberapa teman saya yang nggak keluar loh. Tapi tiba-tiba bisa kena COVID, nggak tahu dari mana. Karena itu belajar untuk tidak takut. Apalagi kalau masalah corona ini, selama kita pakai protokol kesehatan, harusnya aman. Mari serahkan kehidupan kita, kekhawatiran kita pada Tuhan. Karena Dia akan bertindak. Yang keempat, bagaimana cara menjaga hati? Adalah dengan hidup berdoa. Ayat 6b, Filipi 4 mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berdoa adalah obat dari goyah hati. Goyah hati itu artinya galau. Goyah hati itu artinya kurang mantep hatinya. Saudara tahu Yesus ketika dia mau naik ke atas kayu salib, dia berdoa dulu. Doa itu membuat hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus aja mau ke Golgota, saudara. Dia berdoa dulu loh. Bagaimana dengan kita? Waktu kita goyah hati kita, kurang mantap hati kita, apakah kita berdoa atau malah kita ngobrol sama orang yang mungkin memberi kekuatan pada kita juga tidak. Ada seorang dokter yang ahli di bidang cara kerja otak, dia berkata, Dr. Caroline Leaf bilang, orang yang berdoa secara fokus 12 menit sehari, kalau dia berdoa selama 8 minggu, kalau brain otaknya di scan dari hari pertama dibandingkan dengan minggu yang ke-8, terjadi perubahan di otaknya. Ternyata doa juga memiliki kemampuan untuk benar-benar mengubahkan pemikiran kita. Karena itu mari kita belajar untuk berdoa. Saat kita goyah hati, kita belajar untuk berdoa. Saat kita takut, kita belajar untuk berdoa. Ini adalah kunci bagi kita untuk menjaga hati kita. Doa membuat hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Doa memampukan kita untuk benar-benar berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Ayat yang ke-7 berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, hidup bersyukur adalah antidot, obat penangkal dari sakit pahit hati. Orang yang pahit hati adalah orang yang kecewa. Orang yang bersyukur selalu mencoba mencari yang terbaik dari yang terburuk. Orang yang bersyukur coba mencari, kalau dibilang silver lining, dari awan yang hitam dia coba cari titik terang. Orang yang hidup bersyukur adalah orang yang mampu melupakan masa lalu dia di belakangnya. Siapa contoh orang yang bisa bersyukur? Namanya adalah Yusuf. Yusuf karena dia bisa bersyukur, dia tidak menyalahkan kakaknya yang membuang dia. Yusuf berhasil bilang, kamu telah merekakan yang buruk, tetapi Tuhan merekakan yang baik buat saya. Apakah kita pernah merasa kecewa dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan teman kita? Mari kita belajar bersyukur. Mungkin kita bisa bilang gini, kalau dulu keluarga saya nggak menelantarkan saya, mungkin sekarang saya nggak mandiri seperti saat ini. Kalau dulu keluarga saya usahanya sukses, bisa kirim saya sekolah ke luar negeri, mungkin saat ini saya nggak akan jadi entrepreneur. Kalau dulu saya nggak dijahatin sama teman sepekerjaan saya,
Mungkin sekarang saya masih sekerja sama dia, tapi sekarang saya udah bisa punya banyak orang bekerja buat saya. Mari kita belajar untuk hidup bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur, kita sedang menjaga hati kita, melatih hati kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hasilnya apa? Seperti yang tadi Filipi pasal 4 ayat ke-7 bilang, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya melampaui segala akal itu tekaharti, gak dimengerti, gak tahu kenapa kok bisa. Di sini supranatural terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin orang melihat Rasul Paulus di dalam penjara juga bingung. Ini orang dalam penjara kok masih bersaksi, kok masih bernyanyi, kok masih semangat tulis surat. Kenapa ya bisa? Mungkin Rasul Paulus pun tidak bisa menjelaskan kenapa. Karena itu dia bilang, damai sejahtera yang melampaui akal, yang saya nggak mengerti. Kadang damai sejahtera itu nggak usah dimengerti, yang penting dirasakan. Karena itu kita nggak usah bingung, gimana ya caranya biar hati tenang. Lakukan apa yang firman Tuhan bilang. Belajar hidup bersuka cita di dalam Tuhan. Belajar hidup berbuat baik. Belajar hidup berserah. Belajar hidup berdoa. Dan belajar hidup selalu bersyukur. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan membantu kita untuk menjaga hati kita agar kita tetap prima. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah yang kita ikuti ini. Dan mari bersama-sama kita akan menutup, mengakhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur karena pertolongan Tuhan dan urapan-Mu atas setiap pribadi yang sudah melayani kami melalui ibadah ini. Dan kami percaya biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk bukan saja hanya pasif, tetapi aktif melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Jadikan setiap kami murid-murid yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada apa yang menjadi suara Tuhan, dan berkat-berkat-Mu itu Engkau akan meteraikan di dalam hidup kami. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami sekarang, karena kami akan membawa berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan dan urapan yang senantiasa baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mari katakan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kemuliaan